Valilia Bangsri, CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pengambilan keputusan, di sini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Saidun Afid SHI MPDI selaku Kepala SMK Valilia Bangsri, dan yang kedua adalah Bapak Abdul Jalil SPDI selaku Kepala SMP Islam Terpadu Valilia Bangsri. Berikut video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Miska. Alhamdulillah. Begini Bapak, pada kesempatan kali ini saya ingin meminta waktunya sebentar. Ya. Ini berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP, yaitu mewawancarai kepala sekolah. Okay. Dan nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan dan nanti mohon Bapak berkenan untuk menjawabnya. Ngoten nggih. Nggih, siap. Nggih, bisa kita mulai Bapak? Ya, silahkan. Oh, nggih. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Untuk pemahaman dari dilema etika atau bujukan moral, ini kan tolak ukurnya itu tidak berada pada hukum, tetapi tolak ukurnya adalah pada moral itu sendiri. Jadi kalau memang secara moral itu suatu kasus atau permasalahan itu bertentangan antara benar dan salah, nah itu masuknya dalam kategori bujukan moral. Tapi kalau masuknya itu antara benar dan benar, nah ini berarti masuknya dalam dilema etika. Nah, dalam menyikapi hal ini, tentu kalau masuk dalam kategori bujukan moral, itu tentu sikap kita sudah pasti. Ya, jadi ada sesuatu yang benar dan salah, nah itu pasti yang kita menangkan atau yang kita pilih adalah yang benar itu tadi. Dan perbuatan salah itu tidak bisa dibenarkan meskipun tujuannya benar. Kita ambil contoh, misalnya ada anak yang mencontek, ini perbuatan yang salah meskipun tujuannya itu untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dan tujuan mendapatkan nilai bagus itu benar. Nah, dalam hal ini itu tentu perbuatan mencontek itu tidak dibenarkan. Di sisi yang lain yang mungkin benar versus benar itu contohnya misalnya Bu Miska itu melihat ada anak yang melakukan pelanggaran, padahal anak itu sebentar lagi akan ujian. Di sini ada dilema ketika Bu Miska itu melaporkan kepada kepala sekolah, pasti anak ini akan dikeluarkan. Dan itu benar, karena kalau memang disampaikan kepada kepala sekolah, pasti anak ini dikeluarkan. Tapi kalau tidak dilaporkan, nah ini anak ini bisa lulus. Nah, lulus itu juga benar. Nah, ini dua hal yang kedua-duanya benar. Nah, ini apakah dasarnya itu keadilan atau dasarnya itu karena kasihan. Nah, ini perlu dicermati, kita mengidentifikasi suatu kasus atau permasalahan itu dihubungkan antara benar versus benar atau benar versus salah, ditinjau dari sisi moral bukan dari sisi hukum. Saya kira itu. Oh, nggih Pak, memang betul sekali. Mengidentifikasi dilema etika ataupun bujukan moral itu memang untuk dilema etika memang di sini adalah benar versus benar, kemudian yang bujukan moral ini memang benar versusnya salah. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah ini, yaitu di sekolah SMK Kholiliyah, nggih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, dalam pengambilan keputusan di sekolah kita di SMK Kholiliyah Bangsri, ini saya kan di saat di pondok pesantren itu sempat mendalami kajian ilmu fikih. Jadi dalam suatu musyawarah itu ada kasus begini Bu Miska. Jadi ada seorang supir bus itu dia menghadapi suatu situasi yang sulit di mana dia itu di depan itu ada seorang yang sedang jalan kaki, kemudian di sisi lain dia itu membawa penumpang yang banyak, padahal jalannya sangat sempit. Di situ remnya blong. Nah ini di dalam pikiran supir tersebut, kalau saya tabrak pejalan kaki ini, itu penumpang saya selamat. Tetapi kalau saya menghindar atau membanting setir, seluruh penumpang yang saya bawa ini bisa mati. Nah dalam situasi seperti ini, itu secara fikih, itu yang dimenangkan adalah yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau menyelamatkan orang banyak. Nah dari sisi ini maka dalam saya menjalankan atau mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang ada kaitannya dengan dilema etika itu, kita lebih mengorientasikan kasus tersebut itu ada hubungannya dengan orang banyak atau tidak. Kalau memang kasus itu dipertentangkan antara kepentingan pribadi dengan orang banyak, tentu yang kita lebih utamakan adalah yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak itu. Jadi untuk poin 2 ini saya kira bisa dianalogikan seperti itu. Oh, okay. Pada dasarnya Bapak, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan itu yang pertama memang berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua itu berbasis peraturan dan rasa peduli. Nah, kalau saya menangkap dari hasil yang Bapak ceritakan tadi, ini memang dari hasil akhir. Kemudian kalau dilihat dari paradigmanya, ini berarti kategorinya adalah individu lawan kelompok tadi, karena kita mementingkan yang orang banyak tadi. Nah, selanjutnya Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, tentu untuk pengambilan sebuah keputusan itu harus didahului dengan penggalian informasi yang lengkap. Jadi misalnya ada permasalahan, itu kita permasalahan dari guru misalnya, itu kita terlebih dahulu penggalian informasi yang lengkap dari yang bersangkutan terlebih dahulu. Jadi kita undang yang bersangkutan, kita gali informasi yang sebanyak-banyaknya, terus kemudian prosedur yang biasanya kita terapkan itu menggunakan prinsip keadilan sesuai dengan yang ada di dalam agama Islam itu, bahwa keadilan kalau kita ambil satu kata tentang agama Islam itu, satu kata itu adalah adil. Jadi sepanjang kita itu berpedoman pada prinsip tersebut, nah itu insya Allah aman. Jadi selama ini yang kita biasa lakukan itu prinsipnya adalah prinsip adil itu tadi. Oke, jadi langkah-langkah di sini saya mengamati ini Bapak sudah menggunakan 9 langkah, yaitu diantaranya tadi adalah mengenali nilai-nilai Pak. Nilai-nilai di sini adalah tadi ada nilai keadilan, ngoten nggih. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk hal-hal yang kita anggap efektif itu sebenarnya kalau kita ngomong jujur ya, setiap pengambilan keputusan apalagi yang berhubungan dengan dilema etika
itu menurut pandangan saya tidak ada kata benar salah. Jadi karena kedua-duanya itu kan benar. Jadi kalau kita ambil yang ini, itu belum tentu yang satunya salah. Karena ini mengambil sesuatu yang dua-duanya benar. Jadi di sini ketika kita ditanya yang dianggap efektif, tentu kita mengambil prinsip bahwa efektif di sini itu dalam tanda kutip kalau penilaian secara rentan 0 sampai 100 itu tidak mungkin secara sempurna. Jadi efektif dalam hal ini mungkin bisa jangkanya itu pendek, bisa jangkanya panjang. Dan kita tidak tahu untuk kadang-kadang keputusan yang pertama itu kadang-kadang juga bisa keliru dan kemudian direvisi dengan keputusan yang berikutnya. Tentang yang saya lakukan dan dianggap efektif itu ketika kita dasarkan dalam setiap pengambilan keputusan itu berdasarkan musyawarah. Jadi kalau kita sudah musyawarah, nah itu kita tunduk kepada hasil keputusan musyawarah itu, insya Allah itu yang terbaik dan itu yang kita anggap paling efektif lah, seperti itu meskipun tidak 100%. Iya, baik Bapak. Berarti hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah dari hasil musyawarah tadi, nggih. Ya. Kita melihat kalau dalam 4 paradigma itu nanti maksudnya adalah dari jangka pendek dan panjang tadi, karena ada 2 yang sama benar, tidak ada tadi kata yang salah, ngoten nggih. Oke, terima kasih. Untuk selama ini Bapak, yang merupakan tantangan, kalau tadi kan efektif nggih, sekarang adalah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya, tantangannya itu biasanya kalau kita sudah memutuskan sesuatu, itu pasti ada salah satu pihak yang merasa kurang menerima dan itu menjadi PR kita, bahwa sesuatu yang sama-sama benar terus kemudian dianulir salah satunya, itu kan satu pihak itu pasti merasa kurang gimana gitu. Makanya sebelum kita memutuskan tentang dilema etika, itu sebelumnya kita pasti mengadakan kompromi dulu. Jadi sebisa mungkin kita kompromikan, sepanjang itu tidak bisa dikompromikan baru kita putuskan salah satunya. Contoh misalnya dari pembina OSIS ingin mengadakan sesuatu kegiatan dan kegiatan ini kita anggap dalam tanda kutip benar, kemudian pembina IPNU PPNU misalnya mengadakan kegiatan lain dan ini juga kita anggap benar, padahal keuangan sekolahan itu hanya bisa membiayai satu misalnya. Nah ini di sisi lain kita harus bisa bagaimana mengkompromikan 2 kegiatan ini supaya bisa menyatu, bisa lebih meriah dan seterusnya. Tapi kalau tidak bisa, ini kan berarti harus ada salah satu yang dianulir. Nah, dianulir ini pasti ada satu pihak yang merasa kecewa dan seterusnya. Tapi ini tergantung kita menyikapi dalam hal penyampaian, kita sampaikan dasar-dasarnya, kita sampaikan alasan-alasannya, dan insya Allah ketika kita sudah memutuskan seperti itu tidak ada masalah. Oke, berarti ini memang tantangan ya Pak, ketika kita dihadapkan 2 pilihan dan memang itu harus dipilih salah satu. Iya. Memang harus ada yang diprioritaskan dan memang ada juga yang harus dikorbankan gitu. Iya, okay. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal untuk menentukan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus mungkin untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang nanti akan Bapak lakukan? Iya. Dalam prinsip saya Bu Miska, baik dalam keluarga maupun dalam pengelolaan lembaga,
dalam keluarga biasanya itu kalau ada perselisihan, misalnya saya dengan istri saya itu biasanya tidak boleh melebihi 1 malam. Jadi harus diselesaikan hari itu juga. Begitu juga di dalam lembaga itu ketika ada permasalahan yang muncul atau kasus tertentu yang muncul, maka sebisa mungkin kita selesaikan saat itu juga. Jangan sampai permasalahan itu terus kemudian berlarut-larut, tidak kunjung ada solusi. Nah, ini prinsipnya seperti itu. Jadi ketika ada masalah, ada kasus, maka harus diselesaikan secara cepat. Jadi kata kuncinya adalah cepat itu. Namun di sisi lain, kalau memang permasalahan itu muncul dari guru-guru, terus kemudian guru itu tidak setiap hari ada, misalnya hari ini guru A yang bersangkutan itu tidak ada, maka ini harus kita tunggu besok pagi karena kejadian ini tidak mungkin diselesaikan hari ini. Nah, sepanjang itu bisa diselesaikan hari ini, kita selesaikan hari ini, tetapi kalau tidak, ya berarti menunggu timing yang tepat. Yang pasti saya pribadi tidak memiliki jadwal secara khusus, misalnya target-target secara khusus, bentuknya dengan apa, itu tidak. Jadi kita lakukan secara spontanitas dan dengan prinsip cepat itu tadi. Oke. Kalau itu saya sangat setuju sekali Bapak. Kalau ketika kita mempunyai permasalahan atau dalam suatu tempat itu ada sebuah kasus, memang sebaiknya langsung diselesaikan pada saat itu juga memang kalau bisa. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya kita lanjutkan hari berikutnya, paling tidak jangan diulur-ulur ngoten nggih. Iya. Jadi semakin cepat bisa teratasi ngoten. Oke. Nggih. Kemudian ada mboten seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya. Jadi saya itu harus menjadi orang yang banyak bersyukur, Bu Miska, di SMK Kholiliyah Bangsri ini. Kenapa? Karena saya itu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat luar biasa, sangat loyal dalam membantu saya untuk mengembangkan SMK Kholiliyah ini. Jadi dengan adanya teman-teman, utamanya adalah waka-waka dan juga teman-teman yang lain dari bidang administrasi dan seterusnya, itu sangat mendukung sehingga ketika ada masalah atau kasus itu saya dengan mudah bisa bermusyawarah dengan mereka. Jadi dalam prinsip hidup saya itu ada satu hal, kalau kita menghadapi masalah dipikir sendiri itu kan berat. Makanya enaknya itu dipikir bersama-sama. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi wasyawirhum fil amri. Nah, kita disuruh untuk bermusyawarah untuk memecahkan suatu persoalan atau permasalahan. Nah, dengan demikian adanya teman-teman yang sangat loyal, sangat mensupport, dan itu kita kemas dalam bentuk musyawarah, saya kira itu tidak ada masalah yang berat sepanjang kita mau berdiskusi, kita mau mencari solusi bareng-bareng. Jadi ini yang menjadikan saya dalam menyelesaikan permasalahan itu menjadi mudah dan gampang. Betul, saya juga setuju nggih. Dalam suatu lembaga atau instansi memang ketika kita ingin memutuskan atau mengambil tindakan itu memang perlu adanya musyawarah terlebih dahulu. Iya. Nah, untuk yang terakhir ini Bapak, semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, ada tidak pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika ini? Iya. Pelajarannya apa ya? Saya kira ini, setiap permasalahan yang muncul itu pasti membawa hikmah masing-masing. Setiap kasus yang terjadi itu pasti ada di situ terselip, ada pelajaran di situ.
Nah, di situ saya banyak sekali mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari setiap kasus yang pernah muncul di sekolah ini. Jadi pelajaran yang dapat saya petik ya saya bisa belajar dari kasusnya teman-teman gitu ya. Jadi dari permasalahan yang muncul dari teman-teman guru maupun dari anak-anak itu saya terus belajar. Dan dari pelajaran itu nah, maka ketika muncul kasus yang sama di waktu yang berbeda, itu jawabannya sudah ada. Jadi saya tidak perlu berpikir ulang terhadap kasus yang serupa, itu jawabannya pasti ini. Nah itu. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir ini, saya sangat bersyukur juga karena saya juga selain dituntut untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan, di situ juga saya ikut belajar. Intinya dari wawancara ini tadi dari pengalaman yang bisa dipetik adalah belajar dari pengalaman tadi. Alhamdulillah Bapak, pada hari ini saya rasa cukup saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Dari hasil wawancara ini nanti akan saya analisis dan kemudian saya akan melakukan refleksi. Nah, selain itu saya juga belajar Bapak di sini. Saya belajar dari pengalaman Bapak tadi yang Bapak ceritakan sebagai kepala sekolah. Saat ini beliau adalah kepala SMK Kholilia Bangsri, yaitu Bapak Saidun Afid, SHI MPDI. Alhamdulillah pada hari ini sudah membantu saya dalam tugas utamanya mewawancarai kepala sekolah. Sebelum saya tutup ini Bapak, saya ingin meminta mungkin ada sebuah pesan atau motivasi untuk saya pribadi. Di sini saya selaku guru atau pendidik di SMK Kholilia Bangsri, saya juga punya tupoksi tambahan tugas di sini, tapi di sisi lain saya menjadi guru penggerak, calon guru penggerak. Nah, di sini mungkin Bapak bisa memberikan suntikan semangat untuk saya, terutama memang dalam hal membagi waktu ini loh Bapak, saya yang agak susah ini. Apa ya, ini saya lihat Bu Miska sudah sangat luar biasa untuk memberi motivasi apa. Cuma ini mawon bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada konsekuensinya. Jadi setiap apapun yang kita sudah putuskan itu pasti ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Memang tidak mudah menjadi seorang guru, apalagi double job ya. Di sini Bu Miska ini kan menjadi guru juga harus menyelesaikan tugas-tugas yang kaitannya dengan CGP. Tentu ini tidak mudah. Tapi yang terpenting adalah dalam menyelesaikan suatu persoalan itu kita harus melakukan satu-satu Bu, biasanya. Jadi kalau kita ada tugas yang banyak, kemudian kita bayangkan saja semuanya, kita kerjakan, ini nanggung, kita kerjakan yang kedua juga nanggung, ketiga juga nanggung, biasanya tidak selesai semua. Jadi kita fokus dulu yang satu, itu kita selesaikan, nanti kalau sudah selesai, yang satu lagi kita selesaikan, nanti selesai, nanti akan lebih ringan. Dan yang terpenting itu pengaturan waktu, meskipun ini CGP itu kan kontraknya tidak mengganggu aktivitas dalam belajar mengajar atau KBM. Nah ini saya kira tidak masalah. Yang menjadi masalah justru ada pada diri Bu Miska sendiri tentunya. Seharusnya pasca mengajar itu bisa santai-santai dengan keluarga, ini masih harus bergulat dengan tugas-tugas yang seabrek mungkin. Nah ini harus tetap semangat. Ini yang terpenting, jadi semangat itu menjadi kuncinya. Kalau memang sejak awal tidak semangat sih nanti hasilnya bisa nol atau bisa tidak lulus. Nah, dan yang paling utama tentu
saya pribadi dan juga teman-teman itu sangat mendukung terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan program calon guru penggerak itu. Jadi di sini kami sangat mendukung dan tentu kami tidak lupa senantiasa mendoakan yang terbaik untuk BMSK. Mudah-mudahan kegiatan yang telah dijalani ini sudah separuh lebih ya BMSK ya. Iya, Sudah 3 bulan. 3 bulan Ya, masih ini setengah perjalanan lagi nggih, Bapak. separuh sekitar perjalanan sudah 50%. Ini mudah-mudahan bisa lulus dan bisa Ya, amin, mendapatkan amin. ilmu yang sangat luar biasa dan yang terpenting lagi bisa mengimbaskan kepada teman-teman karena ini judulnya itu kan penggerak. Oke. Penggerak itu harus mampu menggerakkan yang lain. Nah, itu menjadi PR supaya teman-teman yang lain itu bisa tergerak itu seperti apa, seperti itu. Jadi kalau semangatnya BMSK ini turun, nah tentu yang lain tidak bisa terimbas. Nah, karena semangat itu kan bisa menular ya, seperti itu. Saya kira itu saja Bu, dan yang terpenting kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak. Memang di awal memang saya sudah putuskan untuk mengikuti program dari Permila ini, salah satunya adalah guru penggerak, dan alhamdulillah memang saya masuk dalam pendidikan guru penggerak ini nggih. Alhamdulillah banyak yang mendukung. Nah, ini yang menjadikan motivasi semangat saya ini. Insya Allah tidak akan pudar, dan tadi terima kasih jenengan sudah memberikan saran dan masukan mengenai pembagian waktu tadi nggih. Memang kendala saya di sini selain waktu adalah tadi kalau dalam guru penggerak itu kan ada tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, ini saya sudah melampaui yang namanya tergerak, karena tergerak makanya saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kemudian bergerak ini saya sudah melakukannya. Nah, yang masih menjadi PR saya adalah menggerakkan Bapak. Jadi menggerakkan komunitas utamanya yang ada di SMK Khaliliyah Bangsri. Saya juga mohon doanya selain nanti diberikan kemudahan, kelancaran, bisa lulus dan kemudian juga bisa mengimbas di SMK Khaliliyah Bangsri ini dan membuat perubahan nggih. Nggih, mungkin hanya itu Bapak. Terima kasih sekali lagi nggih. Ini nanti akan saya analisis dan saya refleksikan. Nggih, apabila dalam wawancara atau diskusi ini ada kalimat yang mungkin kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu waktunya, ya, mengganggu aktivitas panjenengan. Begini Bapak, ini berkaitan dengan tugas saya selaku CGP, yaitu mewawancarai kepala sekolah. Kemarin saya sudah mewawancarai kepala SMK dan hari ini saya ingin mewawancarai panjenengan. Nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan dan mohon berkenan untuk menjawab. Maten ya Pak? Ya. Iya, ini Menjawab semampunya, Iya. sebisanya. iya ini kita ngobrol santai mawon Pak. Ya. Bisa kita mulai, Jen? Silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih untuk pertanyaan pertama tentang identifikasi kasus. Tentu setiap kasus itu perlu penyelesaian, dan penyelesaian itu tentu proses jangka yang perlu cara yang panjang untuk menyelesaikannya. Kita harus bisa melihat apakah masalah itu masalah individu atau masalah kelompok. Jika masalah individu maka akan lebih ringan, jika masalah kelompok tentu akan lebih sulit dibandingkan dengan masalah individu. Yang kedua, juga tentang rasa keadilan dan kita bertanggung jawab, harus kita jadikan
hal yang penting dalam suatu masalah. Kita tidak boleh mengabaikan tentang keadilan. Yang ketiga tentang kebenaran. Jadi itu juga harus menjadi pertimbangan khusus. Dan juga yang terakhir tentang jangka waktu. Ini masalah ini tentu harus dilakukan dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang, dan bagaimana masalahnya jika diputuskan dalam waktu jangka panjang. Nah, itu hal yang perlu kita kaji, juga identifikasi dalam menyelesaikan kasus. Oh, oke. Ini terima kasih. Berarti selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus, nggih, alhamdulillah ini Bapak sudah menerapkan paradigma tersebut, nggih, Bapak. Ya, diusahakan. Oh, iya, nggih. Saya pun setuju, Bapak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP Islam Berkati Korea ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Untuk mengambil suatu keputusan di sekolah tentu memang harus ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan tentunya adalah maslahat dan manfaat. Artinya apa? Sesuatu yang saling bertentangan yang harus diputuskan milih salah satu, tentu diambil yang lebih maslahat. Mana yang lebih membawa dampak manfaat untuk umum, untuk lembaga secara umum, tidak untuk pribadi. Jadi tentu pengambilan itu pertimbangannya adalah tentang mana yang lebih maslahat di antara perkara yang baik. Oh, ya. Kalau saya tangkap dalam penerapan 3 prinsip itu, itu adalah berbasis hasil akhir dari mana yang lebih maslahat tadi. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa, Bapak, yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Dalam masalah tentu kita harus mengetahui nilai-nilai yang bertentangan tadi. Misalnya nilai itu mana tadi antara si A dan si B, nilainya yang bertentangan ini yang diambil yang lebih baik yang mana ketimbang nilainya. Yang kedua, kalau tidak juga siapa pelakunya. Siapa pelakunya tentu menjadi pertimbangan juga. Antara si A, si B itu tentu menjadi pertimbangan. Jadi orang di antara satu dengan yang lain tentu menjadikan pertimbangan khusus tentang orangnya. Yang ketiga, kita juga harus mencari fakta-fakta di lapangan atau kejadian-kejadian dengan bukti-bukti yang konkret dalam. Jadi tidak boleh kita abaikan dengan adanya fakta-fakta yang ada di lapangan itu. Dengan paling tidak minimal 3 langkah itu, maka kita bisa mendapatkan atau menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Oh, ini berarti memang saya setuju sekali dalam pengambilan atau langkah-langkah ini yang dilakukan Bapak selama ini, yang tadi sudah mengandung nilai-nilai yang saling bertentangan tadi ya ada. Selanjutnya, hal apa saja sih Bapak yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan itu tentu paling-paling pertimbangannya ya beberapa masalah itu bisa diselesaikan. Artinya jika masalah itu memang hal yang sangat pokok, maka harus segera diselesaikan dengan dalam waktu atau kurun waktu yang sangat cepat. Tetapi jika masalah-masalah itu bisa tidak terlalu pokok, maka bisa didahulukan mana yang lebih penting dan mana yang lebih utama. Itu kaitannya dengan mendahulukan pendahulukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Berarti yang saya tangkap adalah ketika ada masalah sebisa mungkin
segera dilaksanakan, segera diselesaikan. Diselesaikan. Oke. Kemudian tadi kan efektif ya. Kemudian kalau ini tantangannya Bapak, ada tidak tantangan yang merupakan pengambilan keputusan ini? Tentu ada, setiap masalah itu tentu ada tantangannya. Nah, tantangan itu tentu harus menjadi tanggung jawab yang harus kita pikul. Tanpa tantangan tidak ada masalah tanpa tantangan. Setiap masalah pasti ada tantangannya. Artinya tantangan itu kita jadikan sebagai modal kita untuk menghadapi suatu masalah, agar masalah itu betul-betul bisa sesuai dengan harapan kita atau sesuai dengan kebijakan kita yang terbaik untuk umat. Ya, itu memang Bapak, ini tantangan terberat itu adalah masalah tadi, tapi bagaimana kita menyikapi, menyelesaikan itu pasti tantangan tersebut akan terkikis dengan sendirinya. Kemudian kalau jadwal Bapak, Bapak memiliki jadwal tertentu bukan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah mungkin dalam penyelesaian secara di tempat, misal ketika ada kejadian atau Bapak itu memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya. Terus kemudian bentuknya seperti apa? Oke. Dalam masalah tadi, masalah yang harus segera teratasi dan masalah yang bisa diatasi secara berkala. Bagi masalah-masalah yang harus segera diatasi, maka tidak diperlukan jadwal khusus dan harus segera dilaksanakan sekarang atau ketika ada kejadian. Tetapi masalah-masalah yang bisa tidak segera diatasi, artinya bisa tertunda, maka bisa dijadwalkan ketika waktu longgar atau waktu senggang atau waktu di mana di situ tidak ada kegiatan. Dan contohnya misalkan masalah-masalah tentang kedisiplinan, itu berarti nanti kita jadwalkan paling tidak ketika pulang sekolah kita adakan pertemuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu berarti terjadwal ketika selesai pulang sekolah atau pasca sekolah. Itu yang terjadwal tentunya. Yang tidak terjadwal tadi segera mungkin untuk diselesaikan semua masalah-masalah itu, karena itu butuh segera penyelesaian. Berarti intinya melihat situasi dan kondisi ya Pak. Kemudian ada tidak seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, betul. Dalam mengambil suatu keputusan, tentu memang kalau memang masalah itu masalah yang ringan, tentu kita bisa melihat secara sendiri karena tidak ada yang mudah. Namun jika masalah-masalah itu dianggap berat, artinya memang masalah yang cukup butuh pertimbangan banyak orang, maka kita harus mempertimbangkan dengan teman-teman sejawat, dalam ini adalah teman-teman sekolah. Kita harus berembuk, berunding, bermusyawarah bagaimana solusi yang terbaik untuk masalah yang sedang kita hadapi. Saya sangat setuju juga Pak itu. Jadi kita ketika ingin menyelesaikan masalah, memang kuncinya adalah di diskusi atau musyawarah terlebih dahulu. Kemudian nih yang terakhir Bapak, dari semua hal yang tadi telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak tadi? Contohnya seperti mengambil keputusan dilema etika. Ya, terima kasih. Pembelajaran yang sangat berharga bagi diri kita adalah ketika kita mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik, itu merupakan sesuatu kepuasan nurani yang tidak orang lain rasakan. Itu menjadikan nilai plus untuk kedewasaan kita, untuk kebijakan kita ke depan. Jadi setiap masalah yang kita selesaikan,
Jika selesai dengan sempurna, dengan maka kepuasan hati ini akan muncul karena bisa menyelesaikan masalah dengan baik tanpa ada yang tersakiti. Itu kepuasan dan kebijakan yang menjadikan kita lebih baik, lebih dewasa dan lebih bijak di masa yang akan datang. Oke, baik Bapak. Terima kasih nih. Saya kira wawancara untuk hari ini cukup. Saya ucapkan terima kasih Bapak telah membantu. Ini adalah memang salah satu tugas saya. Dari hasil wawancara ini nanti akan saya analisis, kemudian juga saya akan lakukan refleksi. Tadi akan saya gabungkan dengan yang wawancara kemarin, ya. Kemudian saya jujur Bapak, ini dari hasil wawancara ini saya mendapatkan banyak pelajaran, banyak ilmu baru dari pengalaman-pengalaman yang telah Bapak sampaikan tadi. Ini juga nanti akan membawa dampak positif untuk saya pribadi. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah melakukan wawancara dengan Bapak Abdul Jalil SPDI selaku Kepala SMP Islam Terpadu Valeria. Terima kasih Bapak. Yang mau kita ada ucapan atau kalimat saat wawancara tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Sama-sama. Minta maaf jika ada jawaban yang kurang tepat atas jawaban saya semoga dimaafkan. Saya sudah sangat puas Bapak. Oke, saya mohon maaf Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.